Assalamualaikum. Kembali lagi dengan Ibu Intan. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, Ibu Intan akan menjelaskan materi pada bab suhu, kalor, dan pemuaian. Yuk kita simak, kita akan membahas lebih dalam mengenai subbab materi kalor. Adapun tujuan pembelajaran dalam mempelajari materi kalor ini, setelah melakukan percobaan secara berkelompok, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan kalor dengan perubahan suhu dengan tepat, menganalisis hubungan kalor dengan perubahan wujud benda dengan tepat, dan setelah melakukan literasi, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep perpindahan kalor antara konduksi, konveksi, dan radiasi dengan benar. Sebelum kita memasuki pembelajaran materi kalor dalam kehidupan sehari-hari, misalnya nih, jika kita memanaskan air dan minyak di wadah yang berbeda, manakah yang akan lebih panas antara air dan minyak tersebut? Hayo, yang mana? Bagaimanakah pengaruh perbedaan zat terhadap kalor dan kenaikan suhu dari benda tersebut? Jadi, yang lebih cepat mendidih yang mana? Selain itu, contoh lainnya, saat kita membuat teh dan mengaduknya, apa yang kalian rasakan pada sendok? Apakah itu panas? Jika itu panas, mengapa ya itu bisa terjadi? Yuk kita simak pembahasan selanjutnya. Berbicara tentang kalor, kira-kira kalor itu apa ya? Apakah kalor sama dengan suhu? Kalor dan suhu itu berbeda ya. Suhu merupakan ukuran dari tingkat panas atau dinginnya suatu benda. Sedangkan kalor adalah suatu bentuk energi yang secara alamiah dapat beralih dari benda yang memiliki suhu tinggi menuju ke suhu yang lebih rendah saat benda tersebut bersinggungan. Kalor ini adalah penyebab perubahan suhu pada suatu benda. Dijelaskan bahwa kalor merupakan energi yang mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah yang disebut dengan panas. Nah, panas diukur dalam satuan kalori. Satuan kalor dalam standar internasional adalah lambang J atau satuannya Joule. 1 kalori adalah jumlah energi panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebanyak 1 derajat Celcius. Sama halnya, 1 kalori sama dengan 4,184 Joule atau dibulatkan menjadi 4,2 Joule. Sedangkan 1 kilokalori sama dengan 4200 Joule, di mana 1 Joule merupakan 0,24 kalori. Apakah kalor bisa berpindah? Jawabannya ya, bisa. Macam-macam perpindahan kalor ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah konduksi atau hantaran. Konduksi merupakan perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel pada zat perantara tersebut. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu rasa panas memegang gelas piring yang berisi air panas, besi yang dipanaskan lama-lama sehingga panasnya merata, kemudian gagang panci menjadi hangat ketika digunakan untuk memasak, kemudian baju menjadi panas ketika disetrika, dan mesin kendaraan yang menjadi panas setelah dihidupkan. Perpindahan kalor yang kedua adalah konveksi atau aliran. Konveksi merupakan perpindahan kalor dari satu bagian ke bagian yang lain yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya secara mengalir. Contohnya, air yang mendidih merata ketika dipanaskan di dalam ceret, minyak goreng yang mendidih ketika dipanaskan di atas wajan, terjadinya angin darat dan angin laut, asap pada cerobong pabrik yang bergerak naik, dan udara panas ketika terjadinya kebakaran hutan. Kemudian, perpindahan kalor yang ketiga adalah secara radiasi atau pancaran. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa membutuhkan zat perantara atau mediumnya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu sinar matahari yang sampai ke bumi dan planet lain.
Kemudian, petani yang mengeringkan hasil panen padinya dengan sinar matahari. Kemudian contoh lainnya, rasa panas sapi unggun saat sampai di dalam tubuh, menjemur pakaian di bawah terik matahari, ikan asin yang menjadi kering ketika diletakkan di bawah terik matahari. Kemudian dinding rumah bagian luar terasa hangat terkena sinar matahari, dan petani garam mengeringkan air laut untuk dijadikan garam. Besarnya kalor dapat kita hitung dengan menggunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T, atau disingkat dengan Q mau Z. Dengan keterangan Q merupakan banyaknya kalor yang diterima atau dilepaskan oleh suatu benda dengan satuan joule. M merupakan massa benda yang menerima atau melepas kalor dengan satuan kilogram. C merupakan kalor jenis suatu zat dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T merupakan perubahan suhu dengan temperatur suhu derajat Celcius. Di sini terdapat rumus turunan segitiga. Q dibagi M kali C kali delta T. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, jika kita ingin mencari massa benda, maka rumus yang kita pakai adalah Q dibagi C kali delta T. Sedangkan jika kita mencari kalor jenis, maka rumus yang kita gunakan adalah Q dibagi M kali delta T. Begitu juga dengan bila kita mencari perubahan suhu, yaitu delta T sama dengan Q dibagi M kali C. Begitulah turunan besar rumus pada gambar tersebut. Berikut adalah grafik perpindahan kalor. Nah, semakin tinggi suhu suatu benda, maka akan semakin panas benda tersebut. Sebaliknya, semakin rendah suatu benda, maka akan semakin dingin benda tersebut. Nah, pada grafik yang bertuliskan S dengan suhu minus akan mencair menuju titik Q1 ke Q2. Itu proses terjadinya adalah mencair, dari es padat menjadi mencair. Kemudian akan naik suhunya pada gambar Q3 menjadi sampai Q4. Nah, proses ini dari es yang padat kemudian mencair, ketika dipanaskan lagi akan ada proses namanya penguapan atau menguap. Kemudian setelah menguap, maka semakin dipanaskan lagi dengan menggunakan suhu kalor yang tinggi, maka akan terjadinya uap yang akan terjadi atau uap gas. Baik, langsung saja pada pengerjaan soal. Contoh soalnya yang pertama, air bermassa 500 gram berada pada suhu 30 derajat Celcius dipanasi hingga suhu 80 derajat Celcius. Jika kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka tentukanlah kalor yang diperlukan, nyatakan dalam satuan Joule. Yang kita ketahui massanya berjumlah 500 gram. Kita ubah dulu dari gram ke kilogram menjadi 0,5 kilogram. Nah, kalor jenis airnya yang kita ketahui yaitu sebesar 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Perubahan suhu yang kita ketahui, delta T ini rumusnya yaitu T1 dikurang dengan T0. Nah, T1-nya yaitu 80 derajat Celcius dikurang 30 derajat Celcius. Jumlahnya yaitu 50 derajat Celcius. Sudah diketahui semua ya. Oke, kita jawab dengan menggunakan rumus apa? Rumus Q mau Z. Q sama dengan M kali C kali delta T. Kita masukkan M sebesar 0,5 kg dikali kalor jenisnya 4200 Joule dikali delta T-nya adalah 50 Joule. Nah, 0,5 kg dikali 4200 jumlahnya adalah 2100 dikali delta T-nya adalah 50. 2100 dikali 50 jumlahnya yaitu kita dapatkan 105.000. Jangan lupa satuannya kita nyatakan dalam satuan Joule, lambang J. Soal yang berikutnya, untuk menaikkan suhu 5 kg tembaga,
dari suhu awalnya 10 derajat Celcius menjadi 110 derajat Celcius diperlukan kalor berjumlah 20 kJ. Nah, berapakah kalor jenis tembaga yang dibutuhkan? Diketahui 1 kJ itu sama dengan 1000 Joule. Nah, di sini kalornya yang diketahui adalah 20 kJ. Maka kita ubah menjadi Joule. Q sama dengan 20.000 Joule. Nah, massa jenis tembaganya yaitu 5 kg. Nah, sedangkan yang kita ketahui delta T atau perubahan suhunya dari 110 derajat Celcius dikurang 10 derajat Celcius, jumlahnya 100 derajat Celcius. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah kalor jenis. Seperti yang terlihat pada gambar, terdapat segitiga rumus turunan. Jika kita mencari C, bagaimana rumusnya? Ya, betul. C sama dengan Q dibagi M kali delta T. Kita turunkan. C sama dengan Q-nya berapa? 20.000 Joule dibagi M-nya berapa? 5 kg dikali delta T-nya berapa? 100 derajat Celcius. C sama dengan 20.000 Joule dibagi 500 kg derajat Celcius. Berapa hasilnya? Kalor jenisnya yaitu 40 Joule per kilogram derajat Celcius. Oke, cukup sekian pemaparan materi terkait kalor. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.